Film ini diawali dengan pertemuan 4 bos gangster yang sedang membahas kerusuhan yang terjadi di markas mereka masing-masing. Kerusuhan tersebut ternyata adalah ulah salah satu dari mereka yang bernama Chen Jilong. Jilong sendiri menyerang markas mereka karena ia adalah seorang polisi yang sedang menyamar sebagai bos gangster. Di saat itu juga mereka tidak terima dengan perbuatannya tersebut, yang kemudian salah satu dari mereka menantangnya untuk bertarung. Setelah Jilong mengalahkan lawannya tersebut, ia pun segera pergi dari tempat itu. Namun di saat itu juga para gangster hendak mengeroyoknya dan inilah yang terjadi. Terlihat ia berhasil kabur dari tempat tersebut, yang kemudian ia bertemu dengan atasannya yang bernama Kapten Cheng dan mereka pun kabur dari tempat itu. Kemudian di sebuah tempat rahasia, mereka tampak berbincang serius mengenai kekacauan di tempat tadi, yang ternyata mereka berdualah yang merencanakan hal tersebut. Jilong sendiri sudah lama menyamar sebagai ketua gangster dan ia pun adalah sosok lelaki yang sangat menyayangi ibunya. Dimana pada saat ulang tahun ibunya tersebut, ia merayakan hari spesial itu bersama semua anak buahnya. Namun di balik penyamarannya sebagai ketua gangster, dia khawatir jika ibunya tersebut juga terseret dengan semua kasus yang ia lakukan selama ini. Mengingat kehidupan dunia gangster cukuplah berbahaya. Maka dari itu, ia pun berencana untuk berhenti dari penyamarannya dan menjalani kehidupan yang normal. Akan tetapi hal tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Namun ia sangat bersyukur karena ibunya selalu mengerti dan menghiburnya. Adegan kemudian beralih dan menunjukkannya suasana di tengah hutan belantara, di mana ada seorang pria bernama Sunny dan seorang asisten yang ingin melakukan transaksi dengan seorang gangster. Namun Sunny membunuh para gangster selama transaksi dan kemudian mengambil dokumen penting. Karena kejadian itu, seorang pemimpin geng bernama Hung kemudian menelepon Jilong dan meminta bantuannya untuk berurusan dengan Sunny. Hung sendiri meminta bantuan Jilong karena Sunny adalah mantan bawahannya. Setelah pertemuannya dengan Hung, Jilong kemudian menemui Kapten Cheng di tempat pertemuan rahasia mereka. Kali ini Kapten Cheng membahas kasus pembunuhan yang dilakukan Sunny di hutan. Cheng kemudian meminta Jilong untuk menangani kasus pembunuhan dan sebagai imbalannya, status penyamarannya akan segera dicabut dan dia bisa berhenti menyamar sebagai gangster setelah misi terakhir ini selesai. Karena menerima permintaan yang sama dari Hung dan Kapten Cheng untuk menangani kasus Sunny, dia kemudian setuju untuk menjalankan misi tersebut. Jilong kemudian dibantu oleh seorang polisi wanita bernama Pan Jing yang selalu kaku dan tegas dalam menangkap Sunny. Jilong dan Pan Jing kemudian menyusun rencana untuk menangkap Sunny, di mana Jilong akan mengadakan pertemuan dengan Sunny di sebuah restoran dan Pan Jing akan mengawasi situasi dari luar restoran. Tak lama kemudian Sunny dan anak buahnya datang ke restoran. Sunny tampak senang bertemu dengan Jilong dan memperkenalkannya kepada anak buahnya sebagai pasangannya. Saat mereka sedang mengobrol santuy, Sunny menceritakan asumsinya bahwa Hung telah mengirimkan Jilong untuk menangkapnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang pria misterius menembak salah satu anak buah Sunny dari kejauhan.
Melihat ini, Sunny langsung berasumsi bahwa asumsinya benar dan bahwa penembakan itu adalah bagian dari rencana Jilong dan Hung untuk menangkapnya. Sunny kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jilong. Meskipun dikeroyok oleh anak buah Sunny, Jilong dapat dengan mudah mengalahkan mereka dan melarikan diri dari sana. Tapi ternyata Sunny telah menempatkan lebih banyak anak buahnya di luar gedung, meninggalkan Jilong di bawah pengepungan. Ketika Jilong berada dalam posisi genting, Panjing kemudian segera datang membantunya dengan bala bantuan. Pada akhirnya, Sunny dan semua anak buahnya akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Sunny menjalani proses investigasi di ruang terpisah, di mana Panjing menginterogasi Sunny tentang pembunuhan yang terjadi di hutan. Namun Sunny mengelak dan kemudian dibebaskan dari semua tuduhan karena kurangnya bukti untuk memenjarakannya. Keesokan harinya, Jilong dan Panjing bertengkar hebat karena Jilong mengira penembakan semalam adalah ulah polisi. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Hung mengundang Jilong dan Sunny untuk datang ke rumahnya dan menjernihkan kesalahpahaman di antara mereka. Hung kemudian mengatakan bahwa seorang pria misterius yang membunuh salah satu anak buah Sunny bukanlah perintah dari dia atau Jilong. Setelah diselidiki lebih lanjut, pria itu adalah Blade. Hung kemudian memberitahu Jilong di mana Blade berada dan menyuruhnya menyelesaikan masalah. Namun setelah Jilong dan Sunny pergi, terungkaplah bahwa Hung sengaja bersengkongkol dengan Blade untuk mengadu domba Jilong dan Sunny yang nantinya dimana ia berencana untuk membunuh mereka berdua. Setelah mengetahui keberadaan Blade, Jilong kemudian melaporkannya kepada Panjing dan memintanya untuk tidak bertindak gegabah dan mengambil keputusan karena dia merasa semua ini adalah jebakan. Namun Panjing tidak menghiraukan kata-kata Jilong karena dia terlalu ambisius untuk segera menangkap Sunny dan semua orang yang berhubungan dengannya. Di sisi lain, Blade yang telah mengantisipasi serangan itu segera bersembunyi di tempat lain. Pria itu sudah dalam posisi untuk menembak ketika Panjing dan polisi memasuki gedung tempat dia bersembunyi. Jilong mengira itu hanya jebakan sejak awal, lalu datang ke sana dan memperingatkan Panjing dan polisi. Panjing dan yang lainnya berhasil selamat dan tepat ketika Blade hendak melarikan diri, Jilong segera mengejarnya ke gudang di mana mereka terlibat dalam duel sengit. Blade berhasil mengunci gerakan Jilong dan menyanderanya ketika Panjing masuk dengan pistol. Namun Panjing ternyata seorang penembak jitu sehingga dia bisa membunuh Blade tanpa melukai Jilong yang digunakan sebagai tameng oleh pria itu. Malam itu, Panjing terlihat sangat frustasi setelah insiden penembakan Blade yang merupakan pertama kalinya dia membunuh seseorang. Jilong kemudian mendekatinya dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang benar dengan membunuh Blade. Karena jika Blade tetap hidup, lebih banyak nyawa yang tidak bersalah akan mati karena dia. Jilong kemudian menasihatinya untuk terus memperjuangkan keadilan dan menjadikan insiden penembakan itu sebagai pengalaman hidup sebagai petugas polisi. Keesokan harinya, Jilong membujuk Sunny untuk bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Hung karena dia terbukti sengaja memisahkan mereka berdua. Sunny kemudian menunjukkan kepadanya dokumen penting yang dia curi dari Hung dan dia berencana untuk meminta tebusan besar dari Hung untuk dokumen penting itu. Sunny kemudian meminta Jilong untuk mengambil dokumennya besok.
Kemudian Jilong kembali ke rumah Sunny pada hari berikutnya, tetapi tidak dapat menemukannya. Ia bahkan menemukan rekaman video yang memperlihatkan pengakuan anak buahnya yang berada di rumah sakit. Dalam video tersebut, anak buahnya mengaku mendengar percakapan antara Jilong dan Kapten Chung yang mengungkapkan identitas asli Jilong, yaitu seorang perwira polisi Hong Kong. Meski begitu, Jilong berhasil mendapatkan dokumen penting Hung dan segera menyerahkannya ke polisi. Setelah penyamarannya terbongkar, Pan Jing kemudian meminta Jilong untuk menarik diri dari kasus ini dan menasihatinya untuk pergi sejauh mungkin dan bersembunyi. Di sisi lain, Kapten Chung dan anak buahnya segera pergi ke Hung dan menangkapnya setelah mendapatkan bukti penting dari Jilong. Karena penyamarannya terbongkar, Jilong menyadari bahwa keselamatan ibunya kini dalam bahaya. Lantas, ia pun segera berlari secepat kilat menuju rumahnya untuk menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, Sunny yang marah karena Jilong telah menipunya selama ini karena dia adalah seorang polisi yang berpura-pura menjadi gangster, sudah berada di rumah Jilong dan menyiksa ibunya. Sesampainya di rumah, Jilong melihat ibunya terbaring lemah dan tak berdaya. Dia kemudian bergegas membawa ibunya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis sesegera mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah memastikan bahwa kondisi ibunya telah stabil, Jilong kemudian memutuskan untuk membalas dendam pada Sunny. Jilong kemudian datang ke Sunny di area parkir. Tapi Sunny masih bisa melarikan diri dengan mengendarai mobil dan kejar-kejaran di antara mereka pun tak terhindarkan. Pan Jing yang mengetahui hal ini kemudian mengikuti Sunny dan mencoba masuk ke dalam mobil pria itu. Setelah berhasil masuk ke mobil Sunny, Pan Jing mencoba melancarkan serangan meski harus berjuang keras karena mereka bertarung dalam mobil yang bergerak. Namun karena Sunny jauh lebih kuat dari Pan Jing, dia akhirnya menjatuhkan Pan Jing dari mobil. Kemudian kejar-kejaran antara Jilong dan Sunny terus berlanjut hingga akhirnya mereka tiba di bagian jalan layang yang belum selesai dibangun. Tak kuasa mengendalikan kemudi, mobil Sunny pun akhirnya terlempar dari ketinggian. Namun meskipun begitu, ia pun berhasil bertahan. Ketika Jilong keluar dari mobilnya untuk memeriksa keadaan, Sunny kemudian menyerangnya dan mereka berkelahi dengan sengit. Setelah bertarung cukup lama, Jilong akhirnya mengalahkan Sunny tepat saat Pan Jing dan polisi datang untuk menangkapnya. Film ini pun berakhir dengan menunjukkannya Jilong yang telah menghapus semua tato di tubuhnya dan mendapatkan kembali lisensi sebagai petugas polisi. Kini dia bisa kembali menjadi polisi tanpa menyamar dan hidup damai bersama sang ibu. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.